Kemarin, Senin, 30 Juni 2025, pengacara kondang Hotman Paris kembali menjadi sorotan. Ia terlihat mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memenuhi panggilan penyidik. Kehadiran Hotman Paris kali ini terkait permintaan keterangan atas laporan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Laporan tersebut berisi dugaan perbuatan menghina pengadilan yang dilakukan oleh pengacara Rasman Arif Nasution dalam sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Ya, saya hari ini tanggal 30 Juni 2025 dipanggil oleh Mabes Polri sebagai saksi terhadap terlapor si botak atau si Rasman Nasution. Katanya laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman yang dilakukan sekitar bulan Februari tahun 2025 setelah melalui penyelidikan, setelah melalui pemeriksaan saksi dan barang bukti telah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sampai di titik ini sebenarnya sudah lama terbukti bahwa Rasman itu salah lawan. Terlalu berat lawannya Hotman Paris, ya. Karena karir dia sudah hancur-hancuran begitu, yang paling parah sebenarnya adalah surat basnya dia, surat berita acara sumpah telah dibekukan oleh pengadilan tinggi sehingga tidak bisa praktek di persidangan. Jadi agar masyarakat tahu, Rasman itu tidak bisa praktek di persidangan selama masih dibekukan. Yang kedua sekarang jadi tersangka, terdakwa di pengadilan 2 kali seminggu sidang, ya. Dan sekarang ada kasus ketiga lagi. Jadi benar-benar dia sudah benar-benar menghadapi masalah yang super berat. Makanya saya selalu bilang berkali-kali, mendingan kau Rasman pulang kampung, menggembala bebek di kampung, itu lebih bagus, karena sudah terlalu parah karirmu di Jakarta. Selain itu, Hotman Paris mengungkapkan bahwa penyidik Bareskrim dikabarkan telah mengambil langkah signifikan dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan. Surat ini bahkan telah diteruskan ke pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Perkembangan ini menjadi sinyal kuat bahwa proses hukum terhadap kasus yang melibatkan Rasman Arif Nasution semakin mendekati titik krusial. Dalam keterangannya, Hotman menyebut bahwa penyidikan yang dilakukan Bareskrim tampak berjalan dengan cepat dan terukur. Dengan perkembangan ini, Hotman memprediksi bahwa dalam waktu dekat, Bareskrim akan segera menetapkan tersangka dalam kasus laporan yang dilayangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arif Nasution. Bahkan surat keterangan dimulai penyidikan sudah dikirimkan oleh penyidik ke kejaksaan. Berarti dalam waktu dekat akan ada tersangka atas 3 pasal di KUH Pidana yang antara lain menghina pengadilan, menghina penguasa, dan dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Karena Rasman waktu itu di ruang pengadilan teriak-teriak ke hakim mengatakan koruptor. Itu intinya, ya. Sebagai saksi berarti kan? Sebagai saksi, ya saya hanya sebagai saksi, dan yang jadi pelapor itu bukan aku. Yang jadi pelapor adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI. 3 pasal itu 207 tentang perbuatan 217 tentang penghinaan terhadap penguasa yang sah, satu lagi tentang kegaduhan di pengadilan, satu lagi perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Secara teori tidak bisa ditahan, tapi oleh putusan MK itu dikecualikan boleh ditahan untuk perbuatan tidak menyenangkan, pasal berapa? 335 ya? 335 boleh ditahan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat penyidik akan menetapkan tersangka dan segera ditahan, karena ini sangat melukai, menghina pengadilan. Kalau ini di luar negeri, dalam hitungan jam itu namanya contempt of court. Dalam hitungan jam hakim bisa memerintahkan langsung masuk di penjara.
Perlu diingat, jika kasus ini bermula dari dugaan tindakan Rasman yang dianggap melanggar etika profesi, serta melecehkan institusi pengadilan selama persidangan berlangsung. Insiden ini sempat memicu polemik di kalangan publik, terutama di antara para praktisi hukum. Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan tersebut mencederai martabat pengadilan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Rasman Nasution dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri. Rasman dilaporkan dengan 3 pasal, salah satunya pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh dalam persidangan. Dengan melampirkan beberapa barang bukti berupa video, Mariono selaku Humas PN Jakut berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri, sebagaimana pasal yang telah dicantumkan oleh pihaknya. Di atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra, ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut, ya, sudah kita laporkan. Jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video, ya. Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Nasution, ya, dan kawan-kawan tentunya. Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu, minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung, seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Ya bukan instruksi, ini udah perintah. Ya, perintah Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya Bapak, punya Pengadilan Tinggi, kita ke Pengadilan Tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah seperti itu.